Perusahaan-perusahaan tadi yang bekerja sama dengan SDP. Jadi SDP tidak secara langsung bekerja sama dengan agen-agen yang ada di sekitaran pelabuhan. Dan calo, praktek-praktek percaloan itu sebetulnya di mana-mana akan ada terjadi di saat apalagi peak season ya. Jadi peak season itu selalu ada yang namanya mungkin itu dibilang calo. Tetapi kami dari SDP sudah sebelum jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan anglep ini, kita sudah mengumpulkan para agen atau yang bekerja sama dengan SDP, dan baru saja kemarin tanggal sebelum hari peak season kemarin kami juga sudah memanggil lagi dari pihak BNI, pihak BRI maupun dari D5 untuk mengatur agennya jangan sampai mengambil tarif fee ya, yang ditetapkan itu adalah 6.500, jangan melebihi dari 6.500. Jadi kami juga sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mitra kerja kami dalam hal ini BRI, BNI sama D5 untuk bisa menyampaikan kepada agen-agen resminya mereka untuk tidak mengambil biaya administrasi melebihi dari yang ditentukan, yaitu 6.500. Ya Pak, tapi kalau kita melihat di luar sana banyak yang kehabisan tiket. Seperti apa Pak jadinya ini? Jadi kalau kehabisan tiket memang reservasi, berdasarkan dari reservasi kami itu sudah memang kuotanya habis. Dan apabila kemudian di pelabuhan ternyata ada tiket, itu adalah kemungkinan itu perbuatan tadi yang dikatakan calo tadi. Karena kami dari SDP sudah tidak ada lagi penjualan tiket yang dari agen resmi yang unlimited itu di sekitaran pelabuhan sampai dengan jarak 5 km. Jadi penanganannya seperti apa Pak? Kalau penanganannya, kalau kami artinya koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Kemarin juga kami juga sudah ketemu dengan Pak Kapolda langsung terkait dengan ini gimana caranya. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian supaya kedepannya hal ini tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu menghimbau kepada para pemakai jasa jangan membeli tiket melalui orang lain, karena tiket online ini sebetulnya tidak ada istilahnya harus ada agen. Tiket online ini bisa dicetak mandiri atau dipesan mandiri melalui aplikasi Verici yang sudah kita umumkan ya, kita share ke seluruh pemakai jasa supaya semua pemakai jasa bisa mandiri. Dan ke depannya apabila memang pemakai jasa yang belum atau mungkin Captek belum bisa mencetak sendiri atau memesan sendiri melalui aplikasi Verici, ke depannya SDP akan bekerja sama juga dengan Traveloka seperti maskapai-maskapai lain di dalam menjual tiketnya. Pak, terkait dengan tadi katanya sudah koordinasi dengan kepolisian, apakah sudah dari pihak kepolisiannya juga sudah turun tangan atau seperti apa? Kalau dari kepolisian kami belum tahu kapan turun tangannya, karena mereka mempunyai cara yang tersendiri untuk bagaimana bisa menertibkan praktek-praktek percaloan di sekitaran pelabuhan. Berarti dari pihak ASDP tindakan tegasnya baru cuma imbauan aja berarti ke masyarakat? Kalau SDP tidak bisa secara langsung turun memberantas calo, kita tidak mempunyai kekuatan untuk ke sana. Tetapi yang kita sampaikan bahwa calo itu sebetulnya bukan merupakan mitranya SDP, enggak. SDP sekaligus saya tegaskan tidak bermitra dengan calo. SDP bermitra dengan BRI, BNI dan D5 itu di dalam menjual tiketnya. Kemudian dari pihak mitra kami itu mereka mempunyai agen-agen resmi, jadi itu bukan secara langsung ke SDP, tidak gitu. Jadi begini, kita ini selama dermaga eksekutif selama ini kan hanya satu ya, dan ternyata yang awalnya dermaga eksekutif itu
masyarakat belum mengetahui, kemudian sekarang animo masyarakat itu sangat antusias sekali terhadap dermaga eksekutif, maka dermaga eksekutif paling diminatin. Kenapa itu menjadi lama? Jadi begini, kita ini kan sudah menjual tiket secara kuota per jam. Kemudian ketika menjadi lama, yang dia itu seharusnya berangkatnya itu jam 3 ya, jam 3 sore katakan. Dia datangnya itu jam 8, maka itu akan menjadi lama ketika dia harus menunggu sampai jam 3 gitu. Tetapi kalau kesadaran masyarakat semuanya itu sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ada tertera di tiket, maka paling lama akan menjadi 3 jam karena 3 jam sebelumnya pemakai jasa sudah bisa boarding. Demikian. Hari terakhir Pak kan ada antrian juga untuk 2 hari terakhir, itu sudah termasuk mudiknya di... Kalau prediksi kami mungkin dari kemarin 19-20 itu merupakan puncak, prediksi puncak pada anggap ini. Namun demikian kami juga tetap waspada, jangan sampai nanti itu tetap mengalir terus sampai nanti sampai tanggal 21. Dikarenakan apa? Untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri masih ada 2 versi dari pihak Muhammadiyah, kemungkinan besok ya, dan pihak pemerintah belum mengumumkan, kemungkinan masih menunggu sidang hisbatnya. Skema kalau terjadi penumpukan gimana Pak? Kalau jadi gini, ASDP itu operator pelabuhan dan kami bertanggung jawab sepenuhnya di lingkungan pelabuhan. Bagaimana caranya untuk mengatur supaya tidak terjadi antrian panjang keluar pelabuhan? Maka SDP dengan pengalaman tahun yang tahun lalu mungkin sampai 9 kilo ya di luar sana, maka kami sudah beraksi atau kami sudah merealisasikan dengan peningkatan kapasitas parkir di lingkungan dermaga. Seperti yang mungkin rekan-rekan semua lihat, dari depan eksekutif, kemudian di koridor, selasar, dan bahkan kantor kami yang lama itu kita demolis, kantor KSKP kita demolis, dan kita membeli tanah juga, itu dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi antrian yang panjang sampai di jalan raya. Itu untuk internal dari dalam pelabuhan. Kemudian yang di luar pelabuhan yang di jalan, kami berkoordinasi dengan kepolisian, kami dengan koordinasi dengan pengelola jalan tol, dengan dinas perhubungan setempat untuk melaksanakan yang namanya delaying system. Delay system itu kita lakukan di rest area ataupun buffer zone di non tol. Pemudik yang datang lebih awal gitu. Nah, untuk pemudik yang datang tepat waktu tapi tertahan di antrian yang panjang itu, namun tidak bisa masuk ke kapal, itu bagaimana dengan tiketnya? Apakah ada refund atau segala macam dari SPP? Ya, jadi kalau kita ini ada sistemnya, jadi semuanya sudah ada sistemnya. Kemudian kita juga melihat apakah ini merupakan force majeure atau ini merupakan kesengajaan, kan gitu ya. Mungkin rekan-rekan semuanya juga pernah naik pesawat ya. Ketika kita naik pesawat, kita kena macet, kemudian kita sampai di bandara, kira-kira ditinggal pesawat enggak, kan gitu ya. Itu yang antrian di dalam udah masuk. Ya. Jadi gini, kan kita ini mempunyai flow, sistemnya flow. Jadi seperti contoh yang ada eksekutif contohnya, kita ada screening, kemudian kita ada stopper. Di sana itu melihat ketika orang ini masih lama, maka kita masukkan ke ruang-ruang parkir yang sudah kita sediakan, seperti ada di bawah mall, itu kan ada ruang parkir, kemudian penampungan yang lain untuk tidak naik terlebih dahulu. Kita mendahulukan yang memang sudah sesuai dengan waktu boarding, sesuai dengan tiketnya pemakai jasa yang akan menyeberang. Pak, terkait keluhan pengguna sepeda motor di Ciwandan Pak, yang mengeluhkan lamanya proses bongkar muat kapal Pak, sehingga menimbulkan penumpukan. Jadi kalau untuk mohon maaf sebelumnya, saya selaku GM SDP yang bermerak, saya tanggung jawab saya ada di lingkungan Merak. Mungkin untuk yang di sana
kami belum nggak bisa memberikan statement, Mas. Karena saya istilahnya tanggung jawab saya untuk di lingkungan Merak. Kalau yang berwenang di Pelindo berarti apa, Pak? BPTD atau Jadi di sana itu ada BPTD. Kalau Pelindo itu sebagai tempatnya aja, karena ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu Lebaran ini supaya tidak macet seperti tahun-tahun yang lalu, maka ditunjuklah Pelindo dan BPJ untuk membantu sebagai alternatif pelabuhan penyangga ya, untuk supaya tidak semua terfokus di Merak. Jadi di sana ada BPTD, ada Dinas Perhubungan, ada kepolisian, ada ASDP-nya juga yang ditempatkan di sana, dan ASDP sebagai fasilitator dari kayak penyedia tendanya, kemudian fasilitas boardingnya, loket-loketnya, itu adalah ASDP. jadi yang berwenang BPTD, Pak, ya, untuk di Pelindo? Ya, di sana BPTD dan KSOP di sana ada. Pak, yang jalan arteri Cikuasa atas itu emang jadi buffernya dari ASDP apa kayak gimana sih, Pak? Jadi ini tadi saya sampaikan, ASDP ini kan operator pelabuhan. Jadi kalau di luar ASDP bukan merupakan kewenangan kami. Jadi kami tidak bisa memberikan informasi terkait yang ada di luar pelabuhan. Pak, tahun kemarin itu kan pemudiknya mencapai 800.000. Tapi tahun ini itu baru 500.000. Ini ada penurunan atau gimana? Untuk yang penumpang atau yang Penumpang. total? Kalau penumpang total sampai hari ini sudah di atas 600-an kalau nggak salah. Iya. Ada penurunan. Ada kenaikan, kalau yang ada penurunan itu roda 2. Kalau tahun kemarin kan 800.000 penumpang pemudik. Tahun Itu total sampai selesai. ini sampai H-1. Ini kan masih ya -2, jadi masih kita belum bisa menyatakan turun atau tidak. Nah, nanti setelah sampai hari H. Ya. Tapi kondisi paling ramai itu diprediksi bukan cuma kemarin sama hari ini ya, Pak. Ada kemungkinan besok itu masih. Ya, kalau kita melihat dari rencana Lebaran yang masih belum ditetapkan pemerintah, kan kalau sesuai dengan kalender pemerintah tanggal 22. Sementara dari pihak Muhammadiyah tanggal 21. Jadi kalau memang nanti itu tanggal 22 baru hari H, kemungkinan mobilisasi masyarakat masih akan terjadi sampai dengan besok. Pak, dari ASDP, Pak, terkait dengan filter kendaraan, Pak, karena kemarin kami melihat beberapa kendaraan yang odol, Pak, seperti L300 yang membawa muatan sangat tinggi, seperti apa, Pak? Ya, jadi filter terhadap kendaraan yang odol, sebetulnya ini tadi saya sampaikan bahwa ASDP ini menerima, kita mempunyai alat tinggi, kemudian timbangan, itu untuk mengetahui kalau ketinggian itu mengetahui ketinggian dari sesuai enggak dengan ketinggian kapal, bisa masuk atau kapal. Kemudian kalau berat itu terkait dengan kekuatan kapasitas dermaga kami. Jadi kalau masalah odol, siapa yang berwenang untuk yang melakukan penegakan hukumnya, itu tidak ada di SDP, karena sekali lagi kami ini operator, bukan sebagai otoritas. Teman-teman. Ya, cukup ya.